Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Udah makan? Udah sholat? Oke, hari ini Miss cek dulu ya kehadirannya kayak besok. Marta. Muhammad Roni. Oke, hari ini kita belajar tentang prosedur teks. Boleh ke tangan. Ayo yang masih ingat. Oke, boleh saya lihat. Oke, ada lagi yang mau nambahin? We will learn about definition of procedure text. Oke, kayak yang Saida Tina tadi bilang, the type of text that is written to explain how to do something. Jadi prosedur teks ini membantu kalian untuk melakukan sesuatu. Itu biasa prosedur teks berupa step by step atau langkah-langkah. Oke, the next is apa aja sih tipe-tipe prosedur teks itu? Kalian boleh lihat. Turn on your right side, and the supermarket will be on your left after about 500 feet. Jadi kalian putar dulu. Kan ada putaran nggak sih biasanya di jalan dulu. Nah, nanti supermarketnya nggak jauh dari perputaran itu, sekitar 500-an meter. Oke, jadi manus ini adalah hal yang bakal kita pelajari, hal yang kalian pelajari di semester 2 nggak? Sekarang semester berapa? Oke, semester 2. Nah, contoh-contohnya kayak gini, kayak kemarin Miss bilang, how to turn on television, yang kalian PR yang kalian bikin itu kan? Nah, itu namanya menu. Nah, yang terakhir itu adalah resepi. Biasanya kemarin kalian belajar prosedur teks resepi ini semester berapa? Atau kelas berapa? Oke, kelas 10. Oke, kelas 10. Nah, ini contohnya ya, kalian udah paham lah ya contohnya gimana resepi itu. Ada yang tahu nggak itu resepi cara membuat apa? Coba dibaca. Ayo, bikin apa tuh? Ada yang tahu nggak? Ya, ada yang tahu nggak? Ya, telur dadar. Karena kan ada kata setir ya. Selanjutnya adalah structure of procedure text. Nah, structure dari procedure text itu ada 3. Yang pertama aims or goals, kedua materials, and the last is method or step. Nah, biasanya ada yang tahu nggak aim atau goals ini terletak di mana? Ayo, ada yang ingat nggak? Oke, di title ini ya. Usually the title of the text. Nah, contohnya itu how to turn on the computer. Nah, title itu menunjukkan aims atau goals kita. Gimana sih caranya menghidupkan komputer tersebut. Nah, terus yang selanjutnya ada materials. Materials is the thing that we need that can support us. Misal, kalian pergi ke bank nih. Apa aja sih yang kalian butuhin di bank? Ayo coba jawab. Ada yang berani jawab nggak? Oke, benar. Kalau misalnya ke supermarket? Oke, selain money apa lagi? Kantong belanjaan misalkan atau ya benar, kalau nggak pakai baju kan dong. Oke, last itu method or step is a guideline for helping us to reach our goals. Goalsnya itu yang ada di title ya. Nah, method atau step itu biasanya ada kayak step 1, step 2 atau poin-poin gitu ya. Oke, udah paham ya strukturnya ya? Language features. Nah, ini adalah language features yang ada di procedure text. Simple present tense, imperative, and also connected. Ada yang tahu nggak simple present tense apa? Boleh angkat tangan. Is a tense that are used when an event is happening right now, or an event that happens repeatedly. Habit is done every day or in our daily life. Oke, betul. Procedure test itu use simple present tense. Nah, simple present tense ini biasanya yang ada di daily life kita. Present tense itu adalah hal atau habit yang di daily life kita. Nah, rumusnya adalah subject plus verb 1
each go. She plays handphone. He watches K-drama. Oke, jangan lupa pakai verb one. Oke, selanjutnya ada yang mau baca pengertian dari imperatif? Imperative is a sentence. Is a sentence that give order or commands, instructions, requests, or advice. The imperative sentence are used to tell someone what to do. Oke, imperatif ini adalah kata perintah. Nah, di prosedur teks itu pasti akan selalu ada kata perintah. Contoh kata perintah itu yaitu keep silent during the exam. Berarti kalian harus keep silent ketika oke. Nah, instruction itu berupa play, read, and cook. Lalu request, give me some sweet please. Nah, advice atau nasihat itu biasanya drive carpooling. Udah paham ya imperatif ya? Imperatif itu adalah kata oke. Ada connective. Connective are words or phrases used to link together sentences, clauses, or ideas. Nah, connective ini kemarin sudah dijelasin. Ciri-cirinya seperti apa? Ini udah tertera nih di sini, tinggal kalian baca aja nih. Pakai connective ini biasanya kita pakai untuk menghubungkan step 1 dengan step 2. Biasanya itu ada first, second, third, fourth, and last. Bisa juga kalian pakai firstly, secondly, thirdly, and finally. Bisa juga reference lain first, and then, after that, and last. Nah, karakteristik dari prosedur teks itu kayak yang kita tahu tadi bahas yang purpose, yaitu having the purpose as a target of the text. The method and step itu bakal jadi guideline kita untuk nge-reach our goals atau our purpose. Nah, kayak gini ya, ini berupa poin nih, step 1, step 2. Arrange systematically and detail. Decide the comment. Sometimes there's a prohibition and condition and has additional instruction. Nah, walaupun dia tertata sistematika dan detail, biasanya tuh ada prohibition. Ada yang tahu nggak prohibition itu apa? Oke, keadaan, syarat bisa juga. Nah, prohibition itu contohnya gimana Miss ini? Biasanya kalau kalian coba login ke akun Twitter misalnya, itu kan pasti ada verifikasi 2 langkah tuh. Nah, yang kedua itu pasti berupa OTP number. Nah, OTP number pasti kalian nggak boleh kasih kan ke orang. Nah, itu prohibition itu itulah contoh dari prohibition. Don't give your OTP number to anyone. That is prohibition. And condition ini biasa kalian temui ketika kalian mau bikin dokumen, misal kayak kalian mau bikin paspor. Itu pasti kalian disuruh bawa personal dokumen dong, kayak akte atau menceritakan di bank atau mungkin kakak. Nah, condition itu contohnya please prepare your personal document. Oke, paham? Paham? Goalsnya yang mana? Goals ya. Terus yang kedua apa? Oke, materialnya apa? Oke, benar. Sebenarnya di dalam teks ini tuh dia nggak serta-merta ya menunjukkan bahwa materialnya secara belak-belakan. Tapi kan kita tahu kalau ketika kita lihat di foto, apa yang bakal kalian bawa kalau misalnya kalian ke ATM machine? Yaitu oke, debit card. Ya benar, satu. Terus step atau metodenya yang mana? Oke, yang mana? Alia, yang mana? Nggak apa-apa. Jawab aja. Sedih nih, ada tulis jawab. Apa yang limo? Hah? Limo kata apa? Apa yang limo? Dari 1 sampai 7 ini adalah metode atau step. Adalah beberapa vocabulary yang bakal dipakai yang relate ke personal money management. Ada yang mau coba isi ya? Kami. Apa yang pertanyaan tuh?
Boy, nomor Kak, asing. Kami ayo Kak. Kami. Ah, di sini. Miss bakal kasih tugas latihan 3 yang udah dikirim hari ini. Nah, itu ada activity 1, 2, dan 3. Activity 1 dan 2 itu tentang procedure text. Kalian boleh tonton dulu videonya. Ini sudah kirim linknya dan barcode-nya juga. Terus juga yang terakhir itu bikin kalimat imperatif sentence 5. Di sini ada yang mau volunteer buat ngasih kesimpulan yang kita pelajari hari ini. Jadi kesimpulannya hari ini adalah kita mempelajari prosedur teks. Prosedur teks adalah teks yang dipelajari atau dibaca untuk kita melakukan sesuatu atau tahap-tahap untuk melakukan sesuatu. Contohnya resep atau teks cara menggunakan televisi dan lain-lain. Jadi berakhirlah pelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.